Maka lihat di sini, memang kita perlu berlatih. Memang kita perlu sekali untuk apa? Untuk memperjelas tugas dan kehadiran kita dalam liturgi. Nah, kalau kita berbicara tentang pelayan sebagai wujud pemuridan, sadar pertama bahwa apa? Pelayanan itu adalah muncul dari kesepakatan sosial umat. Contohnya prodiakon. Prodiakon itu dipilih oleh siapa? Mana prodiakon? Angkat tangan. Nah, dipilih oleh siapa, Pak? Umat, toh? Anda tidak bisa mengajukan diri sendiri. Umat. Kenapa umat memilih Anda? Betul, umat punya kepercayaan. Maka kalau umat punya kepercayaan, tolong hargai kepercayaan umat itu. Memang kalau suruh dijadikan prodiakon, ketua lingkungan, hampir semua apa? Langsung, jangan saya, belum pantas. Betul atau tidak? Betul. Ibu ingat, Anda pantas melayani Tuhan nanti kalau sudah terbujur kaku. Siapapun tidak pantas, tapi Tuhan mau. Dengar, Tuhan mau. Keledai tidak pantas untuk membawa Yesus Sang Raja, harusnya kuda. Tapi Tuhan mau. Maka para prodiakon, kalau Tuhan mau, itu undangan Tuhan. Jangan sampai menyia-nyiakan undangan Tuhan. Dan kalau jadi prodiakon kan Anda dipaksa untuk rajin ke gereja, toh? Iya kan? Lihat saja dalam Natal juga bisa 2-3 kali misa, toh? Rasain. Betul atau tidak anak-anak? Kalau udah Natal atau Paskah kita kan kadang-kadang 2 kali tugas, 3 kali tugas, betul atau tidak? Jangan lupa kesempatan pelayanan itu adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik, lebih suci. Jadi pelayanan ini adalah jalan Tuhan untuk menyucikan kamu. Memang sih seringkali pelayanan semangat kalau apa? Kalau ada pacar. Kalau ada yang kita lirik, ih cantik banget, gua mau tugas dengan dia. Semangat, semangatnya laki-laki itu selalu perempuan. Lalu perempuan, waktu saya kecil, saya jadi putra altar, maaf ya anak-anak, semangatku bukan perempuan, Yesus Kristus. Tapi bohong. Aku anak normal. Saya pun semangat. Kalau udah, cantik banget. Dulu teman putri sakristi yang paling aku kagumin, rambutnya panjang. Adik kelasku 1 tahun. Aku seringkali ingin dekat dia. Tapi dia tidak mau didekati. Maka saya dekat pada Bunda Maria saja. Jadi lihat, rupanya dalam pelayanan harus ada yang namanya motivasi. Motivasi. Harus ada yang mendorong. Tadi yang mendorong mamanya. Yang mendorong pacarnya. Ada yang mendorong juga teman-temannya. Ya atau tidak? Berapa yang kamu jadi pelayan karena teman? Angkat tangan. Karena teman. Lihat. Betul. Karena teman. Diajak teman. Betul atau tidak? Ya. Diajak teman. Jadi ada motivasi. Yuk udahlah sama-sama. Tadi saya pas di pasturan, lihat anak-anak putra PAPS sedang happy birthday to you. Betul atau tidak? Lihat.
sedang merayakan ulang tahun. Padahal di rumahnya aja nggak dirayain. Tapi dengan teman-temannya, lihat, dengan teman-temannya itu menjadi motivasi. Dan ini cara Tuhan mengundang, Maka undangan itu perlu apa? Jawaban, tanggapan. Sama, Allah mengundang saya. Untuk apa? Melayani. Lewat siapa? Omongan orang ini. Udah kamu jadi lektor aja, bagus kamu bacanya. Udah kamu jadi pemazmur. Ini undangan Tuhan. Undangan Tuhan. Karena Allah bisa memakai siapapun untuk berbicara pada Anda. Dan tidak hanya undangan, tetapi juga apa? Anda itu adalah representasi simbol kehadiran Tuhan. Apalagi prodiakon kalau sudah membawa tubuh Kristus. Prodiakon sudah membawa tubuh Kristus, tolong para prodiakon, bersikaplah hormat. Kalau Anda sudah mau mengirimkan sakramen Maha Kudus ke orang sakit, janganlah menyimpang kemana-mana. Jangan sambil merokok. Ini mendupai Yesus, Romo. Cukup Yesus didupai di gereja. Tidak perlu pakai bentul gudang garam atau apapun. Lalu kalau Anda mau tugas, tolong 5-10 menit hening dahulu, tenang dahulu. Jangan merokok dulu. Karena kalau Anda merokok, Anda kasih tubuh Kristus, itu tubuh Kristus rasa gudang garam. Apalagi bapak-bapak kan, mohon maaf ya bapak-bapak, karena saya laki-laki. Seringkali apa? Slordeg. Istilah bahasa Belanda tuh. Slordeg itu apa ya? Sembrono, ceroboh gitu. Enggak seperti perempuan. Perempuan itu kan rapi, semuanya ditata rapi. Kalau laki-laki, halah. Gitu. Sampai aja kegebros sendiri gitu ya. Hati-hati. Dosa memperlakukan barang kudus adalah dosa yang katakanlah harus didamaikan dengan sakramen pengampunan. Anda apa? Menghina kekudusan. Apalagi sakramen Maha Kudus. Maka di situ pentingnya apa? Melibatkan Tuhan di dalam pelayanan. Saudaraku, lihat bahwa di dalam kehidupan seringkali kita lihat kita punya, ini bisa nunjuk gak sih? Gak bisa. Bisa. Kita punya kegiatan, keluarga, pekerjaan, hobi, lalu teman-teman. Ingat, hubungan dengan Tuhan ke gereja tidak bisa menjadi aktivitas sampingan. Hidup dengan Allah harus menjadi pusat kehidupan. Allah harus menjadi center dalam hidup kita. Maka sebagai pelayan tidak pernah bisa, pelayan itu harus punya hubungan dekat dengan Yesus. Maka saya suka senang kalau putra altar itu sebelum pelayanan, kamu sebelum pelayanan, ada doa bersama dulu belum? Enggak ada. Ada, that's good. Doa bersama. Kamu mewajibkan setiap anggota untuk serosario 1 hari sekali enggak? Lu bisa rosario enggak? Hah? Mas Jinar nggak bisa rosario? Ya Allah, bertobatlah dan percayalah pada Injil, nak. Siapa ketuanya? Boleh juga menyarankan teman-teman. Kalau kamu punya teman, ada yang kena musibah, sama-sama kita berdoa. Kan kamu punya WA toh, WA group toh. Teman-teman kita doakan. Kita sama-sama ya, rosario. Ya nggak apa-apa kan kamu masih muda. Kamu 10, kamu 10, kamu 10, 10, 10. Jadi 50. Muda pelan-pelan aja dulu. Kalau prodiakon nggak boleh.
Nggak boleh 10, nggak boleh. 5 kali salam rosario. Supaya apa? Supaya sejak kecil dibiasakan hal yang baik. Kamu sekali lagi komunitas Putra Altar bukan komunitas main. Komunitas apa? Komunitas spiritual. Maka kalau komunitas spiritual harus ada doanya. Bukan hanya doa, Tuhan kami mau bertugas, tolong kami, amin. Amin. No. Berdoalah walaupun kalian masih muda, doalah dengan serius. Kenapa? Karena doa adalah cara kita dekat dengan Allah. Yang kedua, di dalam hidup pelayan, tidak hanya harus punya intimitas dengan Tuhan, tetapi juga lihat, menerima dan menjalani kehidupan sebagai sebuah panggilan, pilihan untuk mengikuti Allah. Maka seorang pelayan, ingat, kalau seorang pelayan, pastor kenapa ya saya itu pelayan tapi kok saya jadi menderita, kok banyak sakit, kok hidup saya nggak dimudahkan. Ingat, pelayanan itu bukan cara kita menyogok Tuhan. Jangan berpikir dengan pelayanan hidup kita makin dimudahkan. Enggak. Karena saya pelayan Tuhan, sorry, tidak boleh ada godaan. Tidak boleh ada masalah. Tidak. Ingat, apakah Tuhan membebaskan Yesus dari salib? Tidak. Harus mikul salib. Harus disalib. Jadi kalau kita pelayan, lalu banyak masalah, banyak godaan, justru di situ kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Kamu males, ada teman yang gak enak, menjengkelkan. Justru kamu, apakah saya mau melayani atau tidak? Pastor Eko ini sejak kecil, kelas 3 sudah Legio Maria. Sudah Legio Maria, dipaksa oleh ayah. Ayah saya tentara. Saya tinggal pilihannya satu, Legio atau mati. Karena ayah saya tentara suka tempeleng saya. Legio. Dan saya waktu kecil, mungkin kamu tidak tahu ya, bapak-bapak yang ada film Rintintin. Oh langsung, oh ya. Ini orang-orang tua semuanya, oldies men. Kamu tidak tahu Rintintin ya? Rintintin itu film tentang anjing yang bagus sekali di pasukan Amerika. Saya jam itu pas harus Legio. Lalu ayah berkata, Legio. Pak Rintin, Legio. Saya menggerutu. Padahal mau berdoa. Boleh enggak kita berdoa tapi menggerutu dahulu disuruh? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jadi kalau berdoa harus rela dan ikhlas. Betul atau tidak? Enggak akan doa-doa loh. Ya atau tidak? Kalau anak-anak dibiarkan nggak menggerutu, lalu dia ya udah seikhlasnya kamu. Kalau kamu mau doa, doalah sepenuh hati. Kalau nggak mau berdoa, ya udah jangan menggerutu. Nggak bisa. Namanya anak kecil tuh ya harus diajarin, harus diajarin. Memang berdoa itu pengorbanan, betul. Kamu suruh berdoa, sukacita atau tidak? Enggak lah, berdoa. Tapi kata main game. Beda. Tapi pada saat kita suruh berdoa dekat dengan Allah, kita sulit. Maka teman-teman lihat, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan Allah memanggil kita dan memilih kita. Maka kalau itu pilihan Tuhan, kita harus ikut seperti yang Yesus lakukan. Model hidupnya adalah apa? Ada doa, mati raga, menyangkal diri.
paling berat kalau tugas misa hari Minggu? Minggu pagi atau sore? Pagi, karena kamu harus bangun pagi. Betul, pagi. Saya tugas mesdinar tiap hari. Karena mesdinarnya waktu itu masih kecil. Nama saya, mesdinar, bukan Putra Alta. Pastor kalau keceplosan mesdinar sama aja. Dan kalau kita mesdinar, gereja pastor itu dekat rumah sakit. Dan samping gereja itu adalah kamar mayat. Jadi kalau saya harus pagi-pagi ke gereja lewat kamar mayat, Salam Maria adalah senjata saya. Tapi sambil lari, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Tapi ya saya tetap mesdinar. Kalau sudah ditugaskan dalam legio, kamu mesdinar putra jam sekian. Oke. Lalu bapak saya nanya, kapan kamu tugas? Ini Pak, nanti pas Bapak ingatkan, meninggal dunia saya. Gak bisa bohong karena Bapak saya mengingatkan. Apalagi kalau udah Legio Maria, setiap hari harus doa apa? Di sini ada yang Legio? Doa apa setiap hari? Tesera. Dan mengucapkan katena. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Masih ingat gue. Dan kalau kenapa saya itu tidurnya atas bawah, adik saya di atas, saya di bawah. Jadi sebelum tidur itu suka lihat tesera ada di atas. Jadi sebelum, ya doa dulu. Jadi teman-teman, untuk hidup dekat dengan Tuhan butuh disiplin doa. Gak bisa doa itu asal mau aja, gak bisa. Maka sejak kecil kalian harus belajar rosario. You know, rosario is very powerful. Saya pernah di Medan, ada anak kecil. Di Medan itu senang sekali mereka pakai rosario. Lalu mereka rosarionya biasanya rosario fosfor. Lalu dia datang kepada saya, anak kecil kelas 3 SD. Pastor, berkati rosario saya. Orang betak gak pernah pelan-pelan ngomongnya. Mana rosarionya? Lalu saya doakan, dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, Pastor. Terima kasih, Pastor. Horas, Pastor. Dia pakai, dia cium. Dia senang sekali pakai rosario. Seminggu kemudian ibunya datang. Marah sama saya. Pastor, ada apa dengan anak saya, si Butet itu? Ada apa Inang? Memang kenapa Inang? Itu Pastor, minggu lalu mendoakan rosario anak saya toh, memberkati. Betul, apa salahnya? Itu Pastor, anak saya itu kurang ajar. Kenapa? 2 hari yang lalu dia sedang ngetik di komputer. Lalu saya ngomong kepada anak saya, Boru itu anak perempuan. Boru, jangan main komputer terus, nanti mata kamu rusak. Lalu si Boru saya mengeluarkan rosarionya, Pastor. Mama kurang beriman. Saya pakai rosario, semua efek negatif ditangkal oleh Yesus, Mama. Dia percaya dengan rosario itu, dia tidak akan rusak matanya gitu. Lihat teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, saya bisa mengandalkan Tuhan kalau saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Tapi kalau saya tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, sedih sedikit, nangis, punya masalah sedikit, marah, kecewa, jengkel pada Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan? Nah, kalau begitu, mari sekarang kita lihat. Seorang
pelayan harus orang yang punya hati seperti Tuhan. Tergerak oleh belas kasihan. Panitia, saya berapa menit lagi supaya sekarang? Ya, jadi masih 20 menit. Thank you. 20 menit. Kok hilang ini? Ngepencet. Nah, manusia yang berhati seperti Tuhan. Manusia yang berhati seperti Tuhan adalah manusia yang mendapatkan warna pertama, hidup itu panggilan. Allah selalu memanggil kita untuk apa? Jadi baik, datang kepada Dia, dekat pada Dia. Allah itu memanggil kita untuk apa? Menikmati berkat Tuhan. Maka pelayanan itu pun adalah apa? Adalah tempat menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, manusia punya misi dalam hidup. Kita punya tugas. Tugas kita apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau saya menjadi seorang Katolik, ya setialah jadi Katolik. Nah, jangan mudah pindah-pindah. Dalami iman kekatolikanmu. Anak-anak, siapa yang di sini lahir, sejak lahir, lalu langsung dibaptis. Baptis bayi, siapa? Angkat tangan. Anak-anak. Orang tua baptis bayi siapa? Dari baptis bayi. Oke, thank you, terima kasih, cukup banyak. Seringkali yang baptis bayi lupa untuk memperdalam iman Katoliknya. Kita berpikir setelah dibaptis, selesai sudah. Hey! Kalau Anda tidak pernah memperdalam iman kita, digoyahkan sedikit iman kita, langsung kita pindah. Langsung kita ragu-ragu dengan iman kita. What? Jangan lupa, gereja Katolik sangat kaya sekali. Kita punya Bunda Maria. Kita punya orang kudus. Ingat, kita masih punya api penyucian. Ibu, kalau ibu kalau meninggal. Ini bukan doa, bukan kamu nih. Ingin masuk api penyucian atau tidak? Hah? Pengennya enggak mungkin karena ibu enggak kudus seperti Bunda Maria toh. Kalau ibu enggak pengen paling-paling ke neraka. Nah, senang sekali saudara-saudara. Ibu apa sih tugasnya? Kita itu, ingat, masuk api penyucian, ya tidak mungkin langsung masuk surga. Betul, kita tidak sekualitasnya Bunda Maria. Kita masuk api penyucian, ya betul, karena kalau udah api penyucian pasti masuk surga. Kalau di neraka bisa kembali ke api penyucian? Nggak akan. Lu ada juga cucian. Jadi perhatikan di sini kita punya misi. Misi itu apa? Kehendak Allah dalam hidup kita. Yang harus apa? Saya pelihara. Allah itu mau menyelamatkan kita. Maka apa tadi? Pelayanan adalah panggilan Tuhan untuk keselamatan kita. Jadi jangan sampai mengatakan, ini pekerjaan. Ini sulit ini. Ini merepotkan. Halo. Tuhan sudah banyak direpotkan oleh doa-doa Anda. Oke. Jadi Anda siap direpotkan? Lihat, para pengikut Yudas Iskariot tidak berani mengucapkan. Anda siap direpotkan? Bagus. Berarti tambah periode 2 periode lagi pelayanan. Langsung, aduh Tuhanku Yesus, salibku makin berat gitu ya. Kalau Anda melihat apa? Melihat pelayanan menjadi beban, berat. Sama, saya menjadi pastor. Sangat bahagia sekali, sangat. Jangan dikatakan pastor menderita ya. Tidak. Saya bahagia sekali. Pulang tidak ada yang cerewet.
Nggak ada yang bawel. Saya dipoto sama perempuan siapapun tidak ada yang komentar, istriku tidak ada. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada. Memang kalau pulang malam nggak ada yang ngangetin makanan, betul. Kalau saya masuk angin nggak ada yang kerokan saya. Ya paling-paling saya lewat lihat pintu, kasih salep, gesek-gesek. Sama merahnya, anginnya pun keluar, selesai. Jadi lihat, Allah itu menaruh pada kita panggilan. Maka dalam pelayanan pun kita harus belajar menikmati. Maka putra altar, jangan, kamu sering gak rekreasi bersama? Sering? Dapat dana dari pastor? Tidak. Kalau tidak, novena untuk pasturnya. Tuhan lembutkan hati pastur, supaya tergerak oleh belas kasihan pada anak mesdinar ini yang wajahnya miskin papa gitu ya. Jadi kamu itu kelompok, jangan hanya pelayanan. No. Buat dong dalam Putra Altar itu ada pendalaman kitab suci. Ada hobi bersama, main futsal, padel lagi, padel. Kelompok main bersama, kelompok belajar bersama, doa bersama. Jadi kamu punya kerinduan. Bapak Ibu, saya paling senang kalau gereja itu menjadi the second home for them. The second home, rumah kedua. Jadi anak-anak itu selalu tahu bahwa gereja itu rumah mereka. Mereka tidak hanya mendapatkan kekuatan iman, tetapi ketemu dengan perempuan-perempuan yang seiman. Masa dari segini wanita cantik kamu nggak ada yang terpilih sama kamu? Kecuali kamu jadi pastor. Kalau sudah jadi pastor, tutuplah matamu. Berikutnya kita lihat apa spirit dari sebuah pelayanan. Pertama, spirit pelayanan adalah gratuit, tanpa pamrih. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi pelayanan itu memberikan diri tanpa menuntut diakui, dihargai, bahkan tanpa ingin merasa puas melihat hasilnya. Sudah melayani, sudah selesai. Tidak perlu ada tanda penghargaan. Sudah menjadi mesdinar Putra Altar paling lama. Prodiakon 5 periode. Tanpa putus asa. Tidak. Jadi gratuit itu kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati saya. Biarkan saya pun mau jadi jalan berkat untuk yang lain. Beberapa saat yang lalu saya diminta untuk mendoakan seorang bapak. Bapak ini sedang sakit. Lalu saya datang, si bapak itu sudah diem saja. Terus karena bapak ini agak parah, saya kebetulan bawa minyak suci. Terus saya tanya, Pak, mau minyak suci, sakramen perminyakan? Dan saya bawa komuni. Bapak boleh pengakuan. Istrinya ngomong apa? Jangan sakramen minyak suci, nanti mati. Terus saya berkata, tidak Bu, sakramen minyak suci itu justru sakramen kekuatan. Meneguhkan engkong supaya engkong bertahan, kuat, bahkan bisa menyembuhkan. Lalu si omanya, awas ya kalau gak sembuh. Tapi saya ngeliat engkongnya,
Pastor terima kasih, saya justru tadinya mau ngomong ke anak saya, Pastor jangan cuma mendoakan, bawa sakramen, aku mau ngaku dosa, minyak suci, lalu aku mau ekaristi. Lalu saya doakan. Setelah selesai, engkong itu seger sekali. Saya pulang, Kong, Tuhan memberkati, terima kasih ya Pastor, terima kasih. Saya pulang, besoknya engkong itu meninggal, saudara-saudara. Lalu kan saya sopan datang ngelayat engkong itu. Anda tahu omanya melihat saya. Lalu dia ngomong ke cucunya, itu yang membunuh engkong itu tuh. Saya tuh mengucapkan, Oma turut berduka cita ya. Dia pikir saya yang membunuh engkau. Tapi anak-anaknya mengerti, saya mempersiapkan. Justru lihat di sini, kadang-kadang pelayanan pun seperti itu. Kita harus siap, pulang tidak ada terima kasih. Kan saya pernah cerita tuh pengalaman yang indah. Saya tuh punya pastor satu, pastor itu punya karunia penyembuhan, hebat. Jadi orang pada datang untuk disembuhkan dan betul sembuh. Bahkan ada yang belum punya pacar, dia doakan punya pacar. Kaget, saya didoakan sama dia nggak pernah punya pacar. Doanya hebat, sampai orang-orang itu ngantri. Ke saya nggak pernah ada yang mau didoakan karena mati ujungnya. Saya kan iri sebagai pastor muda, waktu itu iri karena pastor ini populer, dia jago doa. Saya enggak, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong. Saya tahu dia doanya kayak gimana, saya tahu makanannya apa, saya tahu hidupnya. Kenapa kok saya tidak beri karunia untuk bisa mendoakan orang dan jadi sembuh? Saya mohon. Dan setelah saya berdoa, tiba-tiba murid saya datang ke pastoran. Pastor, Oma sakit di ICU, tolong doakan. Ini dia. Tuhan memberi tanda, saudara-saudara. Saya dijemput, langsung dibawa ke ICU. Saya lihat omanya itu sudah di sini selang karena ada napas buatan. Di sini jantung tut kayak gitu. Wah, ini sih parah kata saya itu. Tapi kan Tuhan, ingat, Tuhan bekerja dalam hal yang paling berat, Tuhan akan tunjukkan. Saya percaya langsung. Oma, Pastor Eko, saya doakan ya. Dia cuma diam aja begini. Lalu kan saya percaya toh. Lalu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tiba-tiba, lagu belum selesai. Langsung saya mundur teratur, saudara-saudara. Sampai akhirnya anak SMA yang udah, Pastor kok kayak gini? Ya saya juga nggak tahu. Kata saya, Anda tahu, saya pulang tidak ada yang ngasih terima kasih, apalagi amplop. Nggak ada. Saya pulang, berangkat dijemput Mercy, pulang Gojek. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, jangan permalukan hamba-Mu. Kalau mau tit itu setelah saya pulang tit, nah itu kan bagus toh ya gitu. Ini doa belum selesai, tit
Lihat, apa yang mau saya katakan? Kita hanya alat. Kita hanya alat. Maka alat itu gratuit. Gratuit itu apa artinya? Tanpa pamrih. Tidak perlu harus melihat hasil. Hasil pelayanannya seperti apa. Itu urusan Tuhan. Kita tidak pernah boleh puas karena pelayanan kita. Kalau Anda sampai puas karena pelayanan kita, hati-hati. Anda ingin apa? Anda mencuri kemuliaannya Tuhan. Yang kedua, 2 menit lagi ya Bu ya. Oke, saya udah lihat Ibu ada di situ. Yang kedua, seorang pelayan haruslah berani mengosongkan diri. Jadi mengosongkan diri, kenosis, itu berarti apa? Kedekatan dengan Allah bukan kekudusan. Jadi jangan berpikir karena Anda pelayan, Anda itu punya tingkatannya lebih tinggi dari umat yang lain. No, sama. Saya pun sama. Saya tidak pernah boleh menempatkan diri pastor adalah apa? Orang yang spiritualnya lebih tinggi. Kata siapa? Tidak. Saya pernah tinggal di Biara, ada satu pastor memang dia eksorsis, pengusir roh jahat, jagoan di Bandung. Saya yang sudah meninggal. Dia tinggal di Biara kami. Suatu hari ada seorang perempuan, anak perempuan, dia camping, OMK, kerasukan setan. Dibawa ke biara. Wih, perempuan itu kecil. Tapi 7 anak laki-laki pegang, dia lemparkan mudah. Tang, loncat semuanya. Lalu dibawa ke biara juga. Lalu masuk kapel kita. Didoakan, pastor itu sudah mendoakan. Terus didoakan. Nggak keluar-keluar, nggak lepas-lepas. Akhirnya kita capek. Dia masuk, muter-muter, guling-guling. Akhirnya pastor itu, kita keluar. Kita tutup, kita keluar. Lalu di gereja kita ada seorang ibu yang punya karunia yang sama. Awam, sangat rendah hati. Lalu pastor itu ngomong, kok telepon, namanya Ibu Eli. Kok telepon Ibu Eli? Hah? Telepon, suruh datang. Pastor gak bisa. Oke, saya telepon lah. Bu, kenapa frater? Waktu itu saya masih frater. Kenapa frater? Ada yang kerasukan. Loh di situ kan ada pastor. Pastor itu kan bisa. Nggak bisa Bu, udah dengan saya nggak keluar-keluar. Terus ibu dipanggil, sama aja frater. Bu, pastor minta tolong, ibu datang. Ibu itu datang ke pastoran, jalan kaki dari gereja, dari rumahnya. Lalu dia ngomong, di mana frater? Di kapel kita. Oh ya, beberapa frater sedang pegang. Si ibu itu, frater keluar saja. Ibu bisa sendiri? Ya saya sendirian aja gak apa-apa dengan dia. Hanya dalam waktu 5 menit. Ibu itu keluar dan berkata, sudah pastor, udah beres. Terus saya berkata kepada pastornya, kalah level. Ya sih, ingat, umat bisa dipakai juga oleh Tuhan. Jadi tidak ada di hadapan Tuhan yang statusnya lebih tinggi. No. Maka saya harus sadar, saya dipanggil untuk pelayanan bukan karena saya punya hidup rohani lebih dari yang lain. No. Bukan. Kita ini kedelai. Kita ini keledai. Tuhan mau memakai kita. Maka yang terakhir Bu, terakhir. Nah ini menarik. Bahwa seorang pelayan harus punya mental apa? Misericordia. Tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Maka kalau pelayan teman Anda nggak bisa, Anda harus siap. Ya, saya gantiin. Jangan, kok saya lagi. No.
tergerak oleh belas kasihan. Jadi pada saat kita tergerak oleh belas kasihan, penderitaan orang lain itu adalah panggilan dari Tuhan untuk berbelas kasih. Dan jangan juga kita memperlakukan pelayan gitu ya. Wah, dia mah udah jarang dateng, udah gak mau tugas, udah keluarin aja. Halo, ingat, pelayan dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi hakim. Pelayan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi tangan belas kasih. Maka seorang pelayan tidak pernah boleh menolak umat yang memohon pelayanan Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih.